Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Kita hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan. Hari ini kita mengenal ya, ada beberapa di mata kuliah hukum acara ini. Seperti yang udah diberikan ya. Kita dalam RPS kemarin ada beberapa materi-materi yang harus kalian pelajari. Memang di dalam hukum acara ini ya, hal yang sangat penting kalian lakukan adalah selain mengenal apa yang menjadi dasar pembelajaran, itu yang penting adalah bagaimana nanti dalam praktek beracara. Karena praktek beracara ini menjadi penting ketika juga kalian bisa mengetahui apa sih yang harus dilakukan seorang hakim di dalam beracara ya. Nah, teori-teori yang diberikan oleh dosen-dosen ini di hukum tata negara ini menjadi dasar pengetahuan ketika Anda akan berpraktek. Itu yang menjadi penting. Jadi perlu diketahui juga secara literatur kalian harus punya gitu ya. Jadi ada beberapa mungkin buku-buku yang harus dilakukan ya, dibeli dan sebagainya dan pelajari. Selain itu nanti baru kita akan diskusi ya di dalam perkuliahan kita. Nah, hari ini Bu Chandra akan memberikan ada materi tentang azas hukum acara. Nah, ini kenapa penting pada saat nanti ya seorang hakim, terutama hakim konstitusi itu melakukan peradilan MK, itu ada beberapa azas yang dipakai di dalam proses mengadili. Ya, artinya kita tahu bahwa hukum acara ini menjadi hal yang penting untuk diketahui oleh kalian ya. Nah, sebagai ini kita lihat dulu standarnya ya. Bagaimana kita memahami azas hukum acara. Kemudian memahami hukum acara konstitusi dan bagaimana hukum perbedaannya dengan hukum acara lainnya. Ya kan, kita lihat azas itu apa sih sebenarnya, ya kan? Azas adalah dalam bahasa Belandanya merupakan prinsip ya, dalam bahasa Inggrisnya sebagai dasar, ya, kemudian pedoman lah gitu ya. Karena ketika hakim konstitusi itu memberikan menganalisa satu permohonan yang diberikan oleh masyarakat atau pemohon di dalam mengajukan permohonan, baik itu undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi gitu ya, atau peraturan atau hasil pemilihan umum, adanya sengketa pilkada dan sebagainya. Itu nanti dasar ini menjadi prinsip dalam proses beracara. Itu dulu yang diketahui. Jadi ketika nanti kita beracara, seorang hakim beracara, itu pedoman ini menjadi penting di dalam melakukan acara. Makanya tadi saya katakan bahwa hal yang kalian harus lihat adalah bagaimana sih belajar beracara itu yang penting. Walaupun secara teori hari ini kita lakukan ya, namun nanti di dalam praktek ada nanti setelah ini kita akan praktek ya beracara bagaimana. Nah, dasar-dasar ini dijadikan ya untuk mengacu pada bagaimana kita mengajukan atau membuat eksepsi dan sebagainya. Nah, kita lihat sih apa sih sebenarnya azas itu. Kalau menurut Scholten, azas itu pikiran yang dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum itu sendiri masing-masing, yang dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan, kemudian keputusan-keputusan hakim yang berkenaan dengan ketentuan atau putusan-putusan individual yang dipandang sebagai penjabarannya. Ini maksudnya ketika hakim itu memutuskan perkara yang diajukan dalam hal ini permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, itu hakim akan melihat sejauh mana sih ketentuan yang atau azas ini bisa dipakai ya. Kalau ini nanti kita lihat apa itu sebenarnya, ada apa aja azas yang biasa dipakai ya. Nah, Pak Sacipto Raharjo juga memberikan pandangan bahwa azas itu sebenarnya sifatnya abstrak ya.
karena itu sebenarnya aturan ya yang memang sebenarnya jantungnya hukum di mana-mana. Nilai etis yang terkandung di dalam satu hukum. Nah, kalau kita lihat segini ya, ini sebenarnya kalau waktu kita belajar hukum perundang-undangan ini sudah pernah ya. Nilai azas, norma-norma hukum dan peraturan hukum, Grundnorm. Nah, azas ini berdasarkan nilai-nilai yang disebut juga sebagai nilai etis, sebagai kaidah penilaian bersih baik di belakang atau di dalam kaidah perilaku untuk mewujudkan kaidah hukum tertinggi, ya kan, dalam sistem hukum positif. Karena ya azas hukum ini berfungsi sebagai pondasi bagi pembentukan sistem hukum itu sendiri. Misalnya salah satu saya sebutkan, mungkin kalian pernah dengar azas les spesialis drogat les generalis, kan? Nah, apa sih sebenarnya kan gitu. Nah, ini yang nanti kita katakan. Ini menjadi penting ketika ada satu misalnya undang-undang yang timbul sebelum ada undang-undang lain. Nah, ketika undang-undang itu yang baru itu timbul, misalnya ada undang-undang hak asasi manusia, Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang HAM. Nah, kemudian ada undang-undang teroris kan gitu. Nah, mana sih sebenarnya yang harus diperlakukan sebagai lex generalis atau lex spesialis drogat misalnya kan. Nah, ini kan menjadi penting di dalam azas-azas karena keberlakuan undang-undang itu didasarkan azas yang ada. Nah, contohnya tadi ketika lex spesialis tadi muncul di dalam undang-undang misalnya tentang teroris, maka itu yang diperlakukan. Tetapi tidak juga istilahnya menghentikan undang-undang HAM karena itu bagian dari lex generalisnya. Karena ketika seseorang juga mengajukan, misalnya seorang hakim atau seorang jaksa memutus perkara misalnya, dia juga akan berpedoman bahwa selain dia lex generalis yang ada, ini juga masuk di dalam ketentuan undang-undang lex spesialis, artinya di dalam undang-undang terorisme. Nah, ini maksudnya. Jadi azas itu menjadi penting di dalam memutus satu perkara oleh hakim, ya, maksudnya. Nah, kita lihat bagaimana sih sebenarnya fungsi azas itu sendiri, ya menjaga konsistensi tetap dalam dipertahankannya suatu sistem hukum itu. Jadi hukum itu bisa berjalan seimbang sesuai. Kalau hukum azas tadi tidak diperlakukan, orang akan bingung mana nih hukum yang mau dipakai nih, kok hukumnya semua datang. Tiba-tiba ada undang-undang tentang ini, tiba-tiba ada undang-undang tentang ini, mana yang mau dipakai oleh masyarakat. Nah, inilah yang kita tadi katakan, misalnya ada istilah lex spesialis drogat, lex generalis. Nah, itu kan, ini azas dari atas azas inilah orang kan tahu ada hal yang baru, tapi tidak mengenyampingkan hal yang umum. Itu maksudnya. Jadi menertibkan aturan dan peraturan yang lebih tinggi, yang konkret dan khusus secara kasuistis. Artinya memang menempatkan apa sih kebutuhan hukum itu sendiri. Kalau memang diperlukan, misalnya ada undang-undang tentang HAM, ya terkait dengan teroris, pasti nggak jauh dengan terkait dengan bagaimana undang-undang KUH pidana, misalnya dengan KUH pidana itu sendiri, terkait dengan bagaimana undang-undang hak asasi itu sendiri, terkait dengan peradilan hak asasi manusia misalnya. Nah, ini satu kasuistis yang memang secara khusus, artinya konkret ya, artinya memang diperlukan di dalam satu penyelesaian perkara-perkara yang misalnya tadi tentang hak asasi manusia atau pelanggaran hak asasi manusia misalnya itu ya. Nah, ini satu-satu Ius Churyanovic, kemudian ada sih persidangan terbuka untuk umum. Artinya apa? Ketika persidangan itu memang ketika hakim mengeluarkan bahwa ya, karena kita tahu ya dalam proses hukum acara itu kita ketahui bahwa pertama kali ketika orang mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar itu tidak semerta langsung diterima oleh hakim gitu ya, tapi juga oleh MK diterima, dan itu nanti dipelajari apakah memang itu termasuk di dalam permohonan yang secara formil dan material sesuai.
Kalau sesuai, baru nanti apakah perlu diperbaiki gugatannya atau permohonannya. Nah, baru tahap-tahap berikutnya dilakukan oleh MK. Nah, itu yang dilakukan, bukan langsung bujuk-bujuk sidang, enggak ya. Tapi ini proses. Nah, tetapi ketika itu sudah memang masuk di dalam proses persidangan, maka hakim akan menyatakan apakah persidangan ini bersifat terbuka. Nah, biasanya kalau itu menyangkut masalah-masalah bukan sengketa pemilu atau sekedar pilkada, karena akan berdampak kepada masyarakat atau keributan biasanya, atau tentang pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, biasanya itu sifatnya terbuka dan umum. Tapi kalau misalnya sengketa pemilihan umum tentang pilkada yang nanti akan berbau kepada kericuhan, biasanya mungkin hakim akan menetapkan bahwa sidang ini tertutup, gitu ya. Independen dan parsial, ya, sifatnya independen. Kemudian peradilan ini dilaksanakan secara cepat, sederhana dan murah. Kemudian hak untuk didengar secara seimbang, ya, artinya pihak-pihak itu diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan atau gugatannya. Hakim aktif dan juga pasif dalam persidangan. Ketika hakim itu aktif, hakim akan memberikan wejangannya atau kepada masyarakat, apa sih yang menjadi permohonan ini. Nah, juga sebaliknya, pasif itu pada kapan? Ya, pada saat mendengarkan pihak-pihak yang harus mengajukan permohonannya. Jadi itulah. Nah, praduga keabsahan, ya, artinya yang harus dimasukkan khususnya perilaku pada pengujian undang-undang sengketa lembaga negara dan perselisihan hasil pemilu dengan objeknya produk dari tindakan pemerintah. Ya, artinya perkara-perkara misalnya tentang penyelenggaraan sengketa pemilu. Nah, itu benar nggak sengketa itu yang diajukan tuh benar-benar terjadi? Ada nggak pihak-pihak yang dirugikan? Ada nggak yang memang menjadi bisa menjadi saksi di dalam proses penyelenggaraan pemilu? Nah, kalau ini memang sudah ada gitu, artinya bisa saja kan gitu pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan permohonan untuk bagaimana sengketa pemilu ini diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena kita tahu ya, kan sebelum-sebelumnya materi ini kalian udah tahu bahwa sebenarnya objek yang diajukan kepada MK itu apa aja, bukan hanya pengajuan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar ya, tapi sengketa pemilu, kemudian kelembagaan, sengketa lembaga juga, walaupun sengketa kelembagaan ini memang jarang kita temui gitu ya, yang banyak ada pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, ajas peradilan yang berdasarkan ketuhanan Yang Esa. Jadi kita tahulah ya bahwa memang ketika hakim membuka demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Esa. Kenapa? Pada dasarnya apa yang diputuskan oleh hakim itu sebenarnya memang hanya untuk bagaimana penyelenggaraan pemerintahan itu yang didasarkan atas dasar filosofis. Ya, artinya di dalam ketentuan-ketentuan ini kita akan melihat Pancasila itu menjadi dasar di dalam penyelenggaraan atau memberikan keadilan yang sebenar-benarnya untuk mewujudkan kesejahteraan yang sebenar-benarnya. Artinya tujuan daripada penyelenggaraan keadilan itu benar-benar untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur berdasarkan Pancasila. Makanya demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, karena ini memang ada di dalam sila Pancasila. Ya, jadi secara filosofis pengakuan tersebut merupakan pengingat pada hakim bahwa itu hakim tuh nggak bisa sewenang-wenang memutuskan perkara-perkara tanpa perkara itu harus didengarkan pendapatnya dan sebagainya, sehingganya keputusan itu benar-benar memberikan keputusan yang adil, ya kan, karena akan dipertanggungjawabkan di Tuhan kan gitu. Nah, sederhana, cepat dan biaya ringan ini dimungkinkan. Ya, karena perkara itu tidak artinya kalau seandainya perkara itu bisa diputuskan secara cepat, ini kan akan memakan biaya ya, tidak memakan biaya yang terlalu besar ya, karena ini juga akan berdampak pada bagaimana perkara itu nanti juga akan bertele-tele ya, misalnya masalah perceraian, perkawinan gitu ya, dan sebagainya lah yang memang harus diputus.
Independensi imparsial peradilan, ya. Jadi pelaksanaan Indonesia adalah kekuasaan negara yang dijalankan oleh lembaga peradilan yang bersifat merdeka, independensi, tidak campur tangan oleh pemerintah, yang dijamin oleh konstitusi. Ya, sesuai dengan tugas kewenangannya di sini ya. Artinya ketika MK menjalankan tugas dan kewenangan itu memang sudah diatur oleh undang-undang. Dan begitu juga kalau hakim menjalankan proses peradilan, tidak boleh adanya campur tangan dari pihak manapun, ya, karena sifatnya independen. Jadi hakim diberi kesempatan untuk memberikan pengertiannya atau kebijakannya, ya, karena ada jurisprudensi yang kalau kita katakan di dalam ketentuan undang-undang. Jadi berilah kesempatan hakim, ya, untuk memberikan apa-apa yang menjadi pengetahuannya, yang sehingganya nanti akan diputuskan pada saat adanya suatu putusan yang diberikan oleh hakim. Itu maksudnya. Nah, ini terbuka untuk umum. Tadi saya katakan kalau memang itu di dalam persidangan memerlukan sifatnya terbuka seperti konstitusi, ya, misalnya ya memang diperlukan, ya, masyarakat harus tahu kan gitu. Tapi kalau memang perkara itu sifatnya ada beberapa yang mengakibatkan nanti ada hakim mempertimbangkan ada beberapa hal yang nggak harus terbuka karena nanti ada masyarakat yang mengakibatkan kericuan, misalnya tentang tadi perkara sengketa pilkada misalnya kan, karena ada pihak-pihak yang mungkin tidak suka kan gitu. Nah, yang akan kalau ini dipertemukan dan orang-orang akan melihat gitu secara terbuka malah akan menimbulkan kericuhan kan gitu. Nah, ini mungkin hakim akan berpendapat bahwa sidang ini tidak bisa dibuka walaupun sebenarnya sifatnya umum gitu ya. Nah, pasal 10 menyebutkan bahwa pengadilan dilarang menolak atau memeriksa perkara mengadili perkara yang diajukan dengan dalih hukum itu nggak jelas gitu. Jadi ius curiae novit ini merupakan azas yang memang diperlukan. Jadi ketika orang mengajukan gitu ya permohonan, terutama ini masalah MK ya, ke MK mengajukan permohonan, ada loh Bu, ada loh Pak, gini pasal-pasal yang memang kurang berkenan gitu, nggak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 gitu. Pasal mana ini loh undang-undang ini yang kita ketahui ya, misalnya Undang-Undang Cipta Kerja yang selama ini digugat oleh masyarakat, misalnya nggak sesuai dengan dengan hak asasi manusia pasal 28, bisa saja karena itu hak masyarakat dan hakim tidak boleh menolak walaupun nanti ketika pengajuan itu diajukan oleh masyarakat, nanti itu ada batasannya yang harus dipelajari dulu apakah memang permohonan itu sesuai dengan formal dan materialnya. Itu yang mungkin perlu diketahui. Nah, ini hakim bersifat aktif. Ya, tentu saja ya, nggak boleh hakim itu juga tidak mengeluarkan pendapatnya dan sebagainya. Nah, keseimbangan untuk didengarkan. Nah, ini yang tadi katakan ada dua pihak ya, antara misalnya yang mengajukan permohonan dan tergugat dan penggugat lah ya gitu. Nah, ini kan hakim harus bersifat adil, mendengarkan apa-apa yang menjadi permasalahan oleh penggugat dan apa-apa yang menjadi gugatannya. Ini yang sebenarnya di dalam perkara itu ini sebenarnya pihak yang saling berlawanan ya. Tetapi hakim di sini nggak boleh berat sebelah, kan artinya gitu ya. Kita lihat bahwa sebenarnya masyarakat itu juga punya hak gitu kan untuk didengarkan. Makanya juga sebenarnya ada beberapa kelompok yang mungkin mengajukan materi tentang beberapa misalnya masalah lingkungan dan sebagainya. Ini yang perlu didengarkan oleh hakim itu sendiri. Nah, azas praduga sah artinya perkara yang diajukan ke MK tidak merubah status hukum terhadap objek yang dipersengketakan sampai adanya putusan yang
ditetapkan. Nah, mungkin ini ada beberapa sebenarnya azas-azas yang cuman hari ini mungkin ini saja dulu, nanti kita sambung lagi ada beberapa. Tapi yang menjadi penting adalah dari perkuliahan kita hari ini, azas ini menjadi penting ketika seseorang mengajukan perkara atau permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan menjadi pertimbangan ketika putusan itu dikeluarkan oleh hakim-hakim konstitusi. Nah, ini yang perlu Anda sekalian ketahui hari ini ya. Nah, mungkin minggu depan kita akan lanjutkan di azas-azas hukum yang lain. Mungkin hari ini saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.